Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Imron, NIM 20195512226 dari kelas G. Di sini saya akan mempraktikkan beberapa tugas UAS. Kita coba lihat untuk tugasnya terlebih dahulu. Di sini membuat aplikasi dan database terdistribusi. Yang pertama ini akan saya tampilkan untuk aplikasinya. Nanti juga saya akan distribusikan menggunakan dua laptop atau insya Allah akan menggunakan 3 laptop. Jadi pada laptop satu nanti menjadi laptop master, kemudian yang laptop kedua dan laptop ketiga menjadi laptop slave. Baik, kita langsung saja ke aplikasi. Adminnya berikut. Di sini adalah aplikasi yang sudah saya buat untuk melengkapi tugas UAS Praktikum Sistem Informasi Terdistribusi. Di sini saya membuat untuk sebuah aplikasi sistem pengarsipan dokumen, yaitu di mana ada beberapa CRUD juga nanti bisa didistribusikan. Untuk database-nya ada di sini. Ada beberapa data di sini, yaitu nomor arsip, nama, negara, tahun masuk, tempat lahir, tanggal lahir. Jadi untuk arsip dokumen ini mungkin bisa berguna untuk menyimpan sebuah data. Kita lihat ke halaman utamanya dulu untuk menu utama atau user login dulu. Nah, di sini adalah beberapa codingnya. Untuk desainnya dulu kita perlihatkan satu-satu. Nah, ini adalah desain login untuk sistem pengarsipan dokumen. Untuk menu utamanya seperti ini. Kita coba lihat. Nah, ini untuk tampilan setelah masuk pada login. Kemudian untuk edit di sini pada tampilan arsip pada di Indonesia ibaratnya. Jadi di sini saya membuat dua kondisi, yaitu untuk menyimpan arsip dokumen di Indonesia dan luar Indonesia, yang pada hasilnya nanti bisa diaplikasikan juga menjadi mungkin untuk arsip keluarga 1 atau keluarga 2, mungkin bisa juga diaplikasikan ke berbagai sistem. Ini untuk desain input, kita bisa memilih negara. Jadi untuk Indonesia saya buatkan form sendiri. Untuk luar Indonesia saya buatkan form sendiri. Nah, di sini. Jadi di sini bisa memilih negara juga. Di sini juga. Untuk koneksinya ada di sini. Bisa dilihat satu persatu. Kita mulai dari yang user login. Nah, di sini. Yang terutama ada beberapa kelas yang saya gunakan atau library koneksi, statement, result set, dan string. Kemudian untuk loginnya ada di sini.
Nah, di sini adalah kondisional, apakah username dan passwordnya sudah benar. Ini untuk button login. Nah, cukup itu saja untuk form loginnya. Kita masuk ke menu utama. Ada 2 button yang nantinya akan membuka jendela baru atau form baru, yaitu form input data dan lihat berkas. Untuk source code-nya seperti ini. Nah, ada new Indonesia, ada new user login, ada new inputan. Untuk di sini pada action button di sini untuk lihat berkas ada di new Indonesia, karena pada form Indonesia dan luar Indonesia bisa diklik satu sama lain juga. Kita lanjut ke Indonesianya, form Indonesia. Kita ke atas dulu. Di sini adalah coding dari form Indonesia. Jadi jika negara yang dipilih bukan Indonesia, maka tidak akan terdapat data yang bukan dari negara Indonesia. Bisa dilihat untuk codingnya. Berikut adalah sebuah kondisi apabila kita ingin menghapus data tapi tidak mengklik atau mengarahkan kursor ke rows yang dipilih atau baris yang dipilih. Di sini adalah ya seperti biasa coding untuk cari, edit. Kita masuk ke luar Indonesia, hampir sama. Nah, sama, ada koneksi, ada library statement, ada library result set, ada string juga. Nah, public adalah luar Indonesia. Kita masuk ke koneksi Java. Nah, ini adalah package untuk koneksinya. Untuk database-nya yang bernama laporanku, jadi bisa disimpan. Nah, di sini kalau benar menginputkan, maka koneksi berhasil pada output di sini nanti. Sudah saya run tadi. Kita close dulu ya. Nah, kita close juga. Kemudian masuk ke form input pada pengarsipan dokumen. Di sini untuk menginput dokumen ada tempat lahir, tanggal lahir, ada nama, tahun masuk dokumen, kemudian kewarganegaraan, serta ada nomor arsip. Untuk nomor arsip kita ketik sendiri nanti. Kita bisa lihat di sini nomor arsip. Kemudian kita masuk lagi. Kita lihat source code-nya. Di sini ada koneksi juga, ada library statement, ada library result set, ada library string, juga menggunakan
date format atau sebuah library yang bisa menampilkan tanggal serta tahun dan bulan. Jadi tidak perlu susah-susah ketik, tinggal klik saja. Oh ya, untuk library-nya itu saya pakai J-Calendar 1.4 dan juga Absolute Layout. Nah, di sini kita lanjut ke bawah untuk koneksi di sini. Ini adalah coding untuk menambahkan button atau list negara. Di sini adalah codingan di mana kita menginputkan data dari form dan dikirim ke database MySQL nanti. Nah, di sini untuk tombol simpan ada kondisi jika tempat belum diisi, tanggal belum diisi, dan juga nama belum diisi. Jadi untuk validasinya di sini juga ada. Kemudian untuk apabila kita lupa menginputkan tanggal, ada juga validasinya. Ada button edit, masuk button edit. Nah, di sini juga sama. Apabila kita mengedit sebuah berkas tapi lupa menginputkan mungkin tempat, tanggal, nama, atau kewarganegaraannya maupun tanggalnya, jadi bisa muncul peringatan atau message box. Nah, kalau di sini adalah message dialog. Berikut dilihat lagi. Nah, sudah terakhir. Baik, kita coba input. Kita coba jalankan. Kita coba run. Nah, di sini untuk username-nya kita isi admin, passwordnya kita isi admin. Nah, di sini saya buat menggunakan enkripsi. Jika saya klik tampilkan password, maka akan muncul hurufnya. Jika saya hilangkan centangnya, maka akan menjadi seperti ini, terenkripsi menjadi seperti bintang-bintang kecil ini. Kita login. Nah, maka akan muncul kalau login berhasil. Kita oke. Nah, langsung masuk ke form menu utama. Di sini ada juga tombol logout apabila kita tidak jadi menginput atau melihat berkas. Kita masuk ke user login lagi. Untuk tadi tampil password. Nah, di sini menggunakan echo. Jadi apabila checkbox tadi tercentang, maka akan muncul huruf. Apabila echo-nya tidak tercentang, maka akan muncul bintang saja atau tidak terlihat, yang biasa diistilahkan enkripsi.
Tapi ini enkripsi biasa, tidak enkripsi MD5 atau hash. Ya, kita lanjut ke input ini tadi. Kita input tempat lahir di sini, contoh di Semarang. Untuk tanggal lahir. Nah, kegunaan dari J-Calendar yaitu seperti ini, tanpa harus mengetik dan tinggal klik-klik saja. Nah, kelahiran coba kita input 2000. Nama, saya input nama saya, karena tadi di dalam sudah ada nama saya, sudah saya coba. Untuk negara, saya coba pilih untuk Cicago. Nah, untuk nomor arsip memang tidak bisa diedit karena auto diisi. Kita coba simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kita klik OK. Kita kembali, kita cek, lihat berkas. Nah, ini adalah tampilan form Indonesia, jadi tidak terdapat data saya tadi karena data saya tadi berada di luar negeri atau luar Indonesia. Jadi saya klik ke luar Indonesia. Nah, muncul di sini. Di sini kita bisa mengedit. Kita coba cari. Kita coba cari nomornya 7. Kita kembali, lihat berkas lagi. Coba edit salah satu untuk Ronald ini, kita lengkapi namanya atau kita edit. Sebelum mengedit kita harus menampilkannya terlebih dahulu. Di sini sudah ada kode atau sebuah tampilan yang menunjukkan agar kita harus mengklik tampilkan dulu. Nah, di sini memang saya sengaja isi data acak. Kita ganti namanya menjadi Salman. Coba. Untuk negaranya kita ganti Brazil. Udah, coba itu saja. Kita update. Nah, data berhasil diupdate. Kita kembali lagi, memang masih ada, tidak auto refresh. Kita coba klik keluar Indonesia, maka akan berhasil tampil data yang sudah saya input tadi dengan nama Salman dan negara berubah ke Brazil. Coba di sini untuk saya hapus. Oh, maaf, kembali. Kita lihat berkas. Di sini saya coba validasinya dengan tidak memilih baris yang akan saya hapus. Nah, maka akan muncul peringatan, maaf, silahkan pilih yang akan dihapus. Kita klik OK. Jadi akan saya pilih, contoh saya ingin menghapus data Muhammad. Saya klik hapus. Muncul peringatan data berhasil terhapus. Saya pilih OK. Kita lihat juga di MySQL. Nah, maka untuk data Muhammad tidak muncul dan tadi juga langsung terupdate di sini. Nah, di sini juga yang baru saya input tadi.
Kita masuk lagi ke aplikasi. Kita coba input untuk warga negara Indonesia, input data. Contoh, kayak nama cewek Ima, untuk tanggal lahirnya kita turunkan 9529. Oh, tempat lahir Solo. Sini untuk nama bisa kita pilih. Oh, kita pilih input nama, yaitu tadi namanya Ima. Untuk tahun masuk dokumen kita pilih 2005, untuk negaranya negara Indonesia. Nah, maka di sini pada form input, button yang aktif adalah button reset, button simpan, dan button kembali. Button update terdisable karena tidak dapat mengupdate karena ini input pertama atau input awal. Kita simpan, maka data berhasil tersimpan. Oke, kita reset atau kembali dulu. Kita lihat berkas. Nah, sudah terdapat nama yang baru saya input. Kita coba cari nomor berapa, 8. Sudah bisa. Kita kembali. Nah, jadi begitulah untuk aplikasi arsip dokumen. Terdapat bisa CRUD, terdapat juga delete, update, dan read. Untuk read-nya sudah ada pada tabel tadi. Jadi untuk saat logout ini juga kita masih bisa masuk ke halaman login. Nah, kita coba. Nah, di sini. Baru setelah kita cancel, maka program akan berhenti. Kita lihat di sini untuk outputnya. Nah, kita cancel. Nah, di sini jadi sudah berhenti, atau kita bisa hentikan di sini. Yes. Jadi tinggal kita distribusikan data. Di sini kita update ya. Apakah namanya tadi terupdate? Nah, di sini sudah terupdate. Di Indonesia ada 3, di luar negara ada 3. Berikut kita akan lanjutkan replikasi atau distribusi database dari aplikasi atau sistem pengarsipan dokumen ini. Baik, akan saya lanjutkan untuk pendistribusian database. Di sini kita atur terlebih dahulu. Untuk saya yang ini adalah laptop master. Kita setting dulu untuk IP-nya. Apa network. Nah, pastikan di sini sudah terhubung pada komputer slave. Jadi sama-sama terhubung pada LAN alias. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, di sini tanda bahwa Ethernetnya sudah terhubung. Hanya saja
perlu kita setting untuk pendistribusian database-nya nanti. Kita properties kita setting dulu. Kita properties. Nah, di sini kita ketikkan IP yang akan kita pilih 192.168 titik karena saya itu titik 7.5. Kita tab saja, kemudian kita oke. Untuk yang master adalah 7.5, untuk yang slave adalah 7.6 nanti. Ya bisa divariasikan sendiri nanti. Kita close juga, dan kita buka ke localhost. Nah, di sini kita akan membuat privilege terlebih dahulu atau hak akses. Nah, di sini error. Ya, untuk mengatasi error tersebut kita masuk ke SQL. Nah, di sini kita centang semua, check all saja. Kemudian prepare tabel atau perbaiki tabel. Kita tunggu. Nah, di sini sudah oke semua untuk MySQL column privilege, kemudian status, MySQL database. Kita kembali ke laporanku ini dan kemudian ke hak akses. Nah, sudah tidak error. Tambahkan user akun. Seperti sama untuk di sini namanya saya buat nama saya sendiri. Kemudian untuk hostname-nya saya isi 192.168.7.6. Kita arahkan ke laptop slave. Di sini saya mencoba untuk memakai 2 laptop dahulu. Untuk passwordnya saya isi root 123. Untuk kita ulangi lagi, root 123. Kemudian kita centang bagian replikasi client dan replikasi slave. Kita go saja. Nah, di sini masih ada bekas untuk ekspor tadi database dari sini ke laptop yang slave. Di sini kita sudah berhasil membuat hak akses untuk laptop slave. Kemudian kita pilih replikasi. Kita konfigurasi pada master application. Kita pilih ignore all database replicate dan kita pilih yang laporanku tadi. Nah, di sini memang saya banyak database ya, karena saya suka membuat web PHP dan juga aplikasi Java sederhana. Tapi laporanku di sini kita copy terlebih dahulu. Kita buka MySQL controlnya atau XM control. Kita config MySQL-nya di my.ini. ini. Nah, akan kita copy setelah MySQLD ini. Kita paste, kita save. Oh ya, jangan lupa dicari untuk server ID-nya. Kita matikan ya, karena kita arahkan ke bagian laptop slave nanti. Oke. Kita save, kita close. Kemudian kita hentikan semuanya.
kita mulai lagi. Nah, setelah kita mulai lagi, kita lanjutkan untuk go. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat replikasi pada laptop master. Ya, saya hentikan dulu untuk laptop masternya. Baik, saya lanjutkan untuk yang laptop slave. Kita setting terlebih dahulu untuk IP-nya. Nah, change adapter setting. Di sini kita pilih yang Ethernet, kita properties, kemudian masuk di IPv4, kita properties lagi. Nah, kita buat pada laptop master tadi adalah 192.168.7, kemudian 6. Kita tap saja, kita OK, kita close, kemudian kita close juga. Ya, di sini saya akan membuat database ulang. Nah, kita enter, kita ketikkan atau jangan lupa untuk mengaktifkan XAMPP control. Nah, sudah aktif. Kita klik localhost. Nah, masuk ke PHP My Admin. Kita tambahkan database baru yang sudah kita ekspor tadi dengan nama sama laporanku. Buat kita impor, pilih filenya yang udah tadi saya taruh di flash disk. Nah, di sini open. Nah, kita kirim. Oke, sudah berhasil. Kita cek di sini saja langsung. Kemudian kita buat hak akses juga untuk laptop master. Apakah terjadi error? Nah, masih aman ya. Kita tambahkan user akun. Kita beri nama di sini untuk nama akhir saya Imron. Untuk hostname-nya 192.168.7.6. Oh, 5. Karena laptop master. Passwordnya sama. Root 123 dan root 123. Kita centang replikasi slave dan replikasi master. Kita kirim. Udah, kemudian kita langsung ke replikasi, kita koneksikan langsung. Masuk ke replikasi slave. Kita konfigur langsung ya. Masukkan nama pengguna. Nama penggunanya tadi Syahrul. Untuk yang laptop master, untuk kata sandinya root 123. Untuk hostnya adalah 192.168.7.5. Kita coba kirim, maka akan tampil error. Nah, jadi di sini kita akan membuat atau membuka file config.inc.php pada local disk C atau library di sini. Kita searching langsung config. Di
sini kita cari, nah yang paling bawah ini kita klik, kemudian kita buka menggunakan notepad saja. Kita oke. Kemudian kita enter buat /2 yaitu config-nya. Kita kembali, kita copy yang error ini. Nah, kita hanya mengubahnya menjadi true. Kita kembali, paste. Nah, di sini kita buat menjadi true. Titik komanya jangan lupa, kita save. Kalau sudah close, replikasi lagi atau konfigurasi lagi. Nama penggunanya masih sama, kita sandi root 123. Untuk hostnya 192.168.7.5. Kita kirim. Apakah bisa terkoneksi? Nah, sudah terkoneksi di sini ya. Kemudian kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini thread SQL dan thread IO-nya belum berjalan. Kita full start. Nah, kita refresh lagi. Nah, lihat tabel status live. Di sini untuk master hostnya sudah ke IP laptop master. Kemudian /IO yang berjalan juga sudah benar atau ya. Untuk /SQL yang berjalan sudah benar atau iya. Kita buat data langsung dari, nah di sini sama ya. Oke, akan saya hentikan dulu. Baik, pada settingan laptop Slav sudah siap atau sudah saling terkoneksi. Kita buat database baru di berkas ini. Tapi di sini saya akan membuat database langsung menggunakan aplikasi Apache NetBeans. Kita buka dulu. Nah, jangan lupa untuk laptop Slav-nya kita buka juga. Ya, masih terdapat berkas-berkas saya ya. Oke, kemudian kita masuk. Bentar, kita tunggu untuk scan project backgroundnya selesai. Oke, sudah kita selesai. Lanjut ke langsung kita running saja. Kita run project. Tunggu. Nah, di sini untuk tampilan yang pertama adalah tampilan masuk atau login. Untuk username-nya adalah admin. Untuk password-nya admin. Nah, login. Nah, akan muncul pesan login berhasil. Masuk ke input data. Kita input dulu. Untuk tempat lahirnya saya isi contoh Kota Malang. Tanggal lahirnya
Ini untuk tahunnya, tanggal lahir ada di 2007, tanggal 9. Namanya saya isi nama saya Syahrul, kemudian saya beri NIM akhir 226. Tahun masuk dokumen akan saya isi pada 2000 berapa? 2010 atau 2012. Negaranya bebas, kita pilih contoh Saudi Arabia. Kita simpan. Data berhasil tersimpan. Kita kembali. Kemudian lihat berkas. Nah, tadi masuk ke luar Indonesia ya. Nah, di sini sudah terdapat data. Kita lihat juga pada web browser. Kita refresh. Nah, sudah masuk. Kita coba cek pada masuk ke laptop Slav. Kita cek apakah sudah masuk juga. Ya, masuk ke laptop Slav. Kita cek apakah sudah masuk juga. Nah, sama ya. Kemudian kita coba input pada laptop Slav. Di sini kita input atau kita jalankan. Kita running langsung. Ya, sudah tampil untuk tampilan utama, yaitu loginnya kita isi admin, kemudian passwordnya kita isi juga admin. Kita login. Nah, muncul peringatan atau pesan berhasil login. Kita oke. Kita lihat berkas juga pada luar Indonesia. Nah, sudah ada juga. Kita input data tempat lahir. Oh, jadi tadi untuk masa di Saudi Arabia ada Kota Malang ya. Maaf, salah. Karena saya tidak hafal kota di sana, saya acak saja. Nah, di sini akan saya input kota. Contoh Kota Solo. Saya input di negara Indonesia untuk tanggal lahirnya. Kemudian kita isi 2003 bulan Juni tanggal 25. Untuk namanya akan saya balik atau contoh saya isi Mas Imron. Tanggal masuk dokumen yaitu lebih dari 2000 pokoknya, 2003, 2017. Untuk negaranya saya pilih negara Indonesia. Saya simpan. Data berhasil disimpan. Kita kembali. Kita lihat berkas. Nah, muncul di sini. Karena di negara Indonesia, untuk di luar Indonesia maka tidak ada. Kita lihat pada database. Kita refresh. Nah, sudah masuk. Ya, kita refresh juga pada laptop master. Apakah sudah masuk?
Nah, tidak masuk ya, karena pada replikasi ini gunanya untuk apabila kita mengubah data pada laptop slave, data yang tersimpan pada laptop master tidak akan terubah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Inilah hasil yang dapat saya sampaikan untuk melengkapi tugas UAS. Saya kerjakan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.